Oke, kita mulai dari materi bab 1. Jadi materi bab 1 tentang medan magnet. Jadi ada beberapa hal yang dibahas di materi ini, di bab ini. Yang pertama tentang analisis model. Jadi bagaimana model dari medan magnet itu. Kemudian yang kedua ada muatan, partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet. Kemudian yang ketiga ada aplikasi dari medan magnet. Kemudian ada gaya yang bekerja pada kawat konduktor yang berarus listrik. Kemudian ada torsi, ada efek Hall. Ya, masih ingat ini soal-soal SMA yang dulu pernah Anda kerjakan. Jadi ada muatan yang bergerak di dalam medan magnet, kemudian dia belok kemana. Kemudian ada yang gerakannya seperti ini, spiral. Kemudian ada partikel bermuatan, disuruh menentukan jenis muatannya apa, partikelnya apa, gerakannya bagaimana. Atau yang seperti ini ya, ini gerakannya spiral. Nah ini nanti kita pelajari di bab ini. Oke, yang pertama tentang analisis model. Analisis model dari medan magnet. Analisis model ini adalah kesepakatan model, dimodelkan bagaimana medan magnet itu ya. Jadi yang pertama magnet batang. Kalau magnet batang ini dimodelkan ada kutub utara dan selatan, kemudian medan magnetnya dari kutub utara ini keluar, di kutub selatan masuk. Jadi kalau diteruskan, keluar dari kutub utara masuk di kutub selatan. Kemudian kalau digambarkan di eksperimen, ini ada magnet batang dikasih serbuk besi ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Ya. Kemudian ini kalau kutub yang berbeda jenis didekatkan, ya, jadi garisnya terhubung, artinya ini akan terjadi tarik-menarik. Kemudian ini kalau kutub yang senama didekatkan, ternyata garisnya tidak terhubung, saling tolak-menolak. Oke, kemudian ini ada beberapa medan magnet dari bahan yang bertindak sebagai medan magnet ya. Ada magnet laboratorium, kemudian ada magnet batang dan yang lain. Ini besarnya medan magnetnya. Bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian ini analisis model medan magnet untuk kesepakatannya arah medan magnetnya. Jadi yang A ini titik-titik, ini medan magnetnya keluar. Kemudian kalau silang, ini medan magnetnya masuk bidang. Jadi dibayangkan seperti anak panah. Kalau anak panah menuju kita, maka yang terlihat adalah ujung anak panah. Kalau yang ini menjauhi kita, masuk bidang, itu yang terlihat ekornya anak panah, yaitu silang. Ya. Kemudian ini analisis model dan magnet di bumi ya. Medan magnet di bumi. Jadi ini ada bumi, ada kutub utara selatan geografis ya. Kemudian di bumi ini ada magnet bumi. Jadi magnet bumi ini letaknya kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografis bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografis bumi. Tidak persis, tapi di sekitar. Dan ini membentuk sudut 11 derajat. Ini kalau ditinjau sudutnya nanti ada yang namanya sudut deklinasi dan sudut inklinasi ya. Masih ingat sudut deklinasi dan inklinasi? Ada yang ingat sudut deklinasi, inklinasi? Ya, kalau ingat bisa dijawab sudut inklinasi itu yang bagaimana? Deklinasi yang bagaimana? Jadi, ada yang tahu sudut deklinasi, inklinasi? Ya, jadi sudut deklinasi dan inklinasi. Ya, deklinasi dan inklinasi gimana? Kalau sudut deklinasi itu sudut yang dibentuk antara kutub utara jarum kompas dengan kutub utara bumi. Jadi kutub utara jarum kompas itu tidak persis
menunjukkan utara selatan bumi, tetapi sedikit menyimpang. Penyimpangan sudutnya itu namanya sudut deklinasi. Kalau sudut inklinasi, ya kalau sudut inklinasi itu adalah penyimpangan antara garis mendatar atau bidang datar bumi dengan bidang mendatar kompas. Jadi kompas itu tidak persis mendatar, tetapi agak miring, terutama kalau mendekati daerah kutub. Kalau lebih dekat ke kutub utara, berarti miring ke utara. Kalau lebih dekat ke kutub selatan, lebih miring ke selatan. Tetapi kalau di khatulistiwa, itu hampir mendatar, tidak ada sudut inklinasinya. Jadi sudut inklinasinya mendekati 0. Oke, ini tentang medan magnet bumi. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Ini analisis model, yaitu partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet. Nanti akan menghasilkan gaya magnet. Rumusnya FB gaya magnet sama dengan QV cross B. Jadi ini perkalian cross ya, perkalian silang. Kalau dicari besarnya Q kali V B sin theta. Kemudian bagaimana cara menentukan arahnya? Nah, ini yang saya tanyakan di diskusi ya. Ini ada eksperimen, ada partikel bermuatan bergerak dengan kecepatan V nanti ya, ada medan magnet B. Pada saat ini V-nya 0, gayanya 0. Kemudian pada saat B-nya ada, V-nya ada, tetapi searah, ternyata gayanya 0. Kemudian ada B, ada V, membentuk sudut alfa, gayanya mulai ada. Kalau alfanya diperbesar, gayanya semakin besar. Kemudian sampai akhirnya B dan V ini sudutnya 90 derajat, sehingga F-nya akan maksimal. Kemudian cara menentukan arah, ini yang saya tanyakan di grup diskusi ya. Bagaimana cara menentukan arahnya, arah gaya magnetnya, pakai aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan VBF, jadi pakai aturan tangan gini ya. VBF, jadi ibu jari ini V, kemudian telunjuk ini B, F-nya jari tengah. Jadi pakai aturan gini, VBF. Kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan ya. Jadi VBF. V-nya ibu jari, B-nya telunjuk, F-nya jari tengah. Kemudian ini ada contohnya, kalau V-nya ke sumbu X, B-nya ke sumbu Y, maka F-nya ke sumbu Z. Kemudian ini ada contoh soal yang menghitung FB sama dengan Q, V, B, sin theta, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini ada yang muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Ya. Kemudian karena dia mengalami gaya magnet, akhirnya dibelokkan. Jadi waktu partikelnya bergerak ke atas, dibelokkan ke kiri. Waktu dia ke kiri, dibelokkan ke bawah. Waktu dia ke bawah, dibelokkan ke kanan. Akhirnya lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian bagaimana hubungannya jari-jari dengan kecepatan? Nah, karena ini gerak melingkar, maka ada gaya sentripetal. Jadi gaya magnetnya itu berfungsi sebagai gaya sentripetal, gaya yang menuju ke pusat. QVB sama dengan MV kuadrat per R. Sehingga R-nya ketemu MV per BG. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau kecepatannya semakin tinggi, jari-jarinya bagaimana? Semakin besar. Kalau kecepatannya semakin rendah, jari-jarinya semakin kecil. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana lintasannya? Apakah hanya lingkaran? Lintasannya ini tidak hanya lingkaran, lintasannya bisa berupa spiral. Jadi spiral itu seperti obat nyamuk ya, yang di awal-awal tadi kita tayangkan, semakin lama lintasannya semakin mengecil. Itu bagaimana caranya supaya lintasan seperti itu? Kalau V dan B-nya konstan, maka lintasannya lingkaran. Tetapi kalau V-nya atau B-nya diubah, maka akan bisa menghasilkan lintasan spiral. Kemudian ada lintasan lain ya. Ya, ada lintasan yang berbentuk helix. Jadi yang Anda kenal spiral dan helix itu biasanya ada yang salah ya. Jadi ada yang mengatakan lintasan berbentuk pegas atau slinky itu spiral, itu bukan spiral ya, itu helix. Yang spiral itu yang obat nyamuk. Jadi yang seperti ini helix.
Kalau yang spiral obat nyamuk. Nah, bagaimana kalau ini yang menghasilkan lintasan spiral ini harus bagaimana? Oh, helix ya. Kalau spiral tadi kecepatannya dirubah. Kalau dikecilkan semakin kecil maka jari-jarinya mengecil jadi spiral. Kalau yang ini kecepatannya tetap, B-nya tetap, R-nya tetap, tetapi V-nya arahnya tidak tegak lurus dengan B, tetapi membentuk sudut. Jadi kalau ini harusnya misalnya ke atas, nah ini ke atas agak ke kanan. Sehingga kecepatannya diuraikan yang ke atas itu sebagai kecepatan putarnya, yang ke kanan sebagai kecepatan ke sampingnya ini. Jadi akan berbentuk helix. Jadi supaya spiral itu V-nya dirubah mengecil, kalau supaya berbentuk helix itu tetanya tidak 90 tetapi membentuk sudut tertentu. Kemudian ya ini kalau seperti ini helix campur spiral ini ya. Jadi V-nya dirubah, kemudian tetanya juga tidak 90 dirubah. Nah, kemudian ini efek dari kemagnetan bumi. Jadi ada yang namanya sabuk Van Allen. Partikel bermuatan elektron dan proton itu terperangkap di dalam medan magnet bumi. Jadi magnet bumi ini seperti magnet batang ya, keluar dari kutub utara masuk di kutub selatan. Jadi kutub utaranya itu di bawah magnet bumi itu ya, di kutub selatan ini kutub utaranya magnet bumi. Keluar masuk di sini. Kemudian ada muatan-muatan yang terperangkap akhirnya bergerak sampai akhirnya berbentuk spiral karena di kutub ini magnetnya lebih kuat, akhirnya dia menabrak atau bertumbukan dengan atmosfer sehingga menghasilkan pancaran cahaya ya. Pancaran cahayanya ini namanya aurora. Aurora borealis kalau di kutub utara dan aurora australis kalau di kutub selatan. Oke, ini ada beberapa contoh soal. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan aplikasi muatan partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet. Jadi yang ini, kalau ada partikel bergerak dengan kecepatan V di dalam medan listrik dan medan magnet, kalau yang di atas tadi di dalam medan magnet saja, ini di dalam medan listrik dan medan magnet, maka akan mengalami gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz ini kombinasi antara gaya listrik dan gaya magnet. F Lorentz, gaya Lorentz ini gaya listrik tambah gaya magnet. Kalau gaya listrik Q kali E, kalau gaya magnet QV cross B. Aplikasinya di mana? Ada beberapa aplikasi ini ya. Yang pertama aplikasinya di velocity selector. Ini bisa dibaca di bukunya Serwe ya. Jadi ada sumber ini menghasilkan muatan, dilewatkan celah, kemudian masuk di daerah yang mengandung medan magnet dan medan listrik. Kemudian muatan ini muatan positif. Kalau muatan positif di sini ada kutub positif, di sini kutub negatif, maka akan mengalami gaya yang mengarah ke kutub negatif. Karena ini muatan positif. Muatan positif itu ditolak oleh kutub positif, ditarik oleh kutub negatif. Sehingga gaya listriknya ke kanan. Kemudian muatan ini bergerak ke atas, berarti V-nya ke atas. Kemudian B-nya masuk, ini tandanya silang, maka dia mengalami gaya magnet ke kiri. Jadi pakai aturan tangan, V-nya ke atas, B-nya masuk, kemudian F-nya ke kiri. Sehingga ada gaya ke kanan, ada gaya ke kiri. Nah, kemudian ini nanti jika gayanya tidak seimbang, maka dia akan belok ke kanan atau ke kiri sehingga tidak bisa lolos. Yang bisa lolos hanya yang lurus. Supaya lurus, maka gaya magnetnya harus sama besar dengan gaya listriknya. Jadi F listrik sama dengan F magnet. Jadi rumusnya QE sama dengan QVB. Kemudian Q-nya sama-sama dicoret, V-nya sama dengan E per B. Jadi muatan yang bisa lolos adalah muatan yang kecepatannya sebesar E per B. Ini velocity selector ya. Kemudian ada lagi ini spektroskopi massa, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini alat ukur untuk mengukur E per M elektron. Ini kita punya alatnya di lab fisika modern ya. Nanti kalau Anda praktikum fisika modern di fisika lantai 3 itu ada alatnya. E per M elektron. Jadi ada elektron yang dihasilkan dari tegangan tinggi ya, kutub negatif dan kutub positif dikasih tegangan tinggi, kemudian elektronnya bergerak, kemudian dibelokkan oleh medan magnet sehingga dia
berbentuk lingkaran. Kemudian jari-jari lintasan elektronnya itu bisa diatur dengan mengatur arusnya. Kemudian ini ada sinklotron. Jadi sinklotron ini intinya untuk mempercepat gerakan muatan ya. Kemudian kita lanjutkan di materi berikutnya tentang gaya magnet yang bekerja pada kawat konduktor berarus listrik ya. Jadi ini eksperimennya, ada kawat konduktor lurus, kemudian ada medan magnet. Ini ada kutub utara selatan. Arah B-nya dari kutub utara ke kutub selatan. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini ada kawat lurus dari bawah ke atas ini ya. Kemudian ada medan magnet, ini arahnya silang masuk bidang. Kemudian pada saat arusnya 0, batangnya ini lurus. Kemudian kalau ada arus, dikasih arus ke atas, ternyata batangnya ini atau konduktornya ini, bentar saya update dulu. Ya, konduktornya ini bengkok ke kiri. Nah, kenapa kok bengkok? Maka di sini mesti ada gaya. Gaya apa yang bekerja? Ini adalah gaya magnet. Jadi kalau tadi VBF, sekarang ada arus IBF. Jadi pakai aturan tangan kanan ya, I-nya ke atas, B-nya masuk, F-nya ke kiri. Ya, jadi pakai aturan IBF. Kemudian kalau arusnya ke bawah, ternyata beloknya ke kanan. Jadi IBF. Pakai aturan I-nya ibu jari, telunjuk ini B, F ini jari tengah. Seperti tadi VBF ya, cuma sekarang V-nya diganti dengan I. Kemudian ini ada gaya magnet bermuatan di kawat berarus listrik ya. Ini jadi kalau kawat berarus listrik ini mengandung I sepanjang L ditaruh di medan magnet, maka gaya magnetnya adalah ILB, atau kalau di SMA ngafalkannya BIL ya. Bedanya itu IL cross B. Karena I arus itu bukan besaran vektor, yang besaran vektor adalah panjang dan medan listrik, ini besaran vektor. Jadi penulisannya yang benar IL cross B. Kemudian IL cross B ini tadi cara penentuan arahnya seperti tadi ya. Kalau yang awal tadi VBF yang muatan bergerak di dalam medan magnet, kalau sekarang arus di dalam medan magnet, maka ininya diganti IBF. Kalau VBF jadi IBF. Kemudian kita lanjutkan ini gaya magnet pada potongan kawat atau segmen ya. Kalau segmen berbentuk tidak lurus, maka IL cross B tadi, L-nya harus dipotong menjadi segmen-segmen DS ya, DS cross B. Kemudian diintegralkan. Oke, dan ini contohnya kalau ada kawat berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini bagaimana medan magnetnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini. Kemudian lanjut materi berikutnya. Materi berikutnya tentang torsi. Jadi nanti ini ada kawat persegi panjang ya. Ya, dialiri arusnya melingkar seperti ini ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas. Kemudian dikasih medan magnet, maka akan ada gaya magnet. Gaya magnet yang di kawat ini pakai aturan tangan kanan, I-nya ke bawah, I ke bawah, B ke kanan, F-nya keluar. Yang sini, ini F-nya masuk. Nah, karena ada F keluar di sini, dituliskan ke atas, yang sini masuk ke bawah, maka dia akan mengalami torsi. Jadi torsi F-nya ini I kali AB kali luasan. Kemudian bukan I kali luasan ya, BIL tadi ya, ILB tadi ya, L-nya adalah A-nya. Kemudian torsinya I A kali B. Kemudian ini torsinya gambarannya ya, sehingga dia bisa berputar. Kemudian kita lanjutkan ini momen magnet. Jadi di dalam bahan itu ada elektron atau partikel yang bergerak. Elektron itu bergerak di mengelilingi inti, kemudian ada medan magnet sehingga ya ada momen magnetik.
Kalau ini kawat lurus mengalami momen magnetik arahnya seperti ini ya. Mu sama dengan I kali A kali bidang, kuasanya arahnya ke atas. Ini nanti bisa dipelajari sendiri pengembangan. Kemudian ini yang penting ya, ada efek Hall. Efek Hall itu apa? Ya, efek Hall itu seperti ini penjelasannya. Jadi kalau ada penghantar, penghantarnya itu tebal, misalnya kemudian penghantarnya ini dialiri arus listrik ke kanan. Ini contohnya dialiri arus listrik ke kanan. Kemudian karena dialiri arus listrik ke kanan, kemudian ditempatkan di daerah yang memiliki medan magnet. Ini medan magnetnya arahnya masuk bidang ya. Jadi I-nya ke kanan, kemudian B-nya masuk bidang. Maka akan ada gaya kemana? Kalau I ke kanan, B-nya masuk, maka akan ada gaya ke atas. Jadi gayanya ke atas untuk muatan positif, kemudian untuk muatan negatif ke bawah. Sehingga di dalam penghantar yang bagian atas ini lebih positif, yang bagian bawah, sisi bagian bawah lebih negatif. Kalau dihubungkan dengan voltmeter akan timbul tegangan. Tegangannya ini namanya tegangan Hall. Jadi efek Hall itu intinya ada penghantar yang memiliki lebar tertentu, kemudian timbul tegangan di antara sisi bagian atas dan sisi bagian bawah penghantar karena adanya medan magnet. Di medan magnet menghasilkan gaya magnetnya itu menarik muatan positif ke atas dan muatan negatif ke bawah, sehingga bagian atas dan bawah memiliki beda potensial. Kemudian beda potensial Hall-nya bisa dirumuskan seperti ini ya. Jadi QVB sama dengan QE, gaya magnet sama dengan gaya listriknya ya. Kemudian ini sampai ketemu delta V sama dengan E kali D sama dengan E-nya ini diambilkan dari sini ketemu. Ini sudah dicoba dikerjakan di soal PR ya. Nah, ini kemudian efek Hall bisa dijabarkan sampai ini. Oke, yang penting peristiwanya ini bisa dipahami. Oke. Untuk materi bab 1 itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Atau pertanyaan diskusi apakah sudah terjawab semua? Oke, silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya tentang bab 1? Yang penting tadi, yang pertama cara menentukan. Yang pertama itu bagaimana menentukan arah gaya magnet ya. Kemudian bagaimana partikel itu bisa bergerak dalam medan magnet itu mungkin berbentuk lingkaran, spiral, helix. Kemudian efek Hall itu yang bagaimana, itu yang paling penting ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti ujiannya mungkin 20 soal pilihan ganda, kemudian 2 soal uraian. Yang pilihan ganda itu menghitungnya hanya 1/4 mungkin ya, banyak yang konsep-konsep. Oleh karena itu tanyakan kalau belum jelas tentang penentuan arah, efek Hall, atau bagaimana bentuknya tadi, atau sudah jelas semua? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ini dari kelas apa ini? Offering C. Ya, silakan. Jadi kan tadi yang kaidah tangan kanan itu pertama menentukan arah kecepatannya kan Pak pakai jempol. Terus kemudian saat yang selanjutnya materi yang selanjutnya itu untuk menentukan arah arus itu juga menggunakan jempol. Jadi apakah arahnya kecepatan itu selalu sama arahnya arus listrik? Oke. Jadi gaya magnet yang pertama tadi kan F sama dengan Q, V cross B ya. Itu pakai jempolnya V, ibu jari B, atau ibu jari tengah F ya. Kemudian di materi kedua yang F-nya itu BIL ya, IL cross B sebenarnya ya. Hafalnya Anda BIL itu ibu jarinya adalah arus. Arus itu sebenarnya kan muatan yang bergerak ya. Ya, kalau kesepakatan kita adalah arah gerakan muatan positif, itu arus listrik. Arah gerakan muatan
positif, arus listrik. Jadi memang V, ibu jari V, itu kalau yang di bab arus, jadi diganti dengan arus. Karena V-nya itu sebenarnya key V. Key V, ibu jari itu sebenarnya key V. Tapi kan yang punya arah V. Kalau membahas arah, jadi tinggal V-nya saja. Sebenarnya itu arus. Muatan yang bergerak itu adalah arus. Jadi ibu jari jadi pakai V, kemudian yang materi berikutnya ibu jari dipakai sebagai I ya. Itu sama memang. Gimana? Ya Pak, terima kasih. Iya. Oke, kemudian ada lagi yang belum saya sampaikan tadi ya. Kalau muatannya negatif bagaimana? Ya. Kalau muatannya negatif, nanti Anda bisa pakai tangan kiri atau tetap pakai tangan kanan, tetapi arahnya negatifnya. Artinya arahnya lawannya ya. Kalau misalnya pakai tangan kanan ketemu ke atas, berarti gayanya ke bawah. Itu kalau muatannya negatif. Jangan lupa nanti muatan negatif sama saja dengan muatan positif ya. Jangan, itu kebalikannya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya kurang paham yang itu Pak, lintasan spiral. Lintasan spiral atau lintasan helix? Yang spiral Pak. Yang spiral. Oke, saya tayangkan lagi ya. Tapi waktunya kurang 5 menit lagi ya, 4 menit lagi ya. Bentar, saya pasang chargernya dulu. Mana tadi ya? Bagian atas ya. Oke, kalau spiral seperti ini bagaimana gitu ya? Oke, ini ya. Jadi karena gerakannya berupa lingkaran, maka nanti R-nya itu tergantung pada V dan B. Kalau M dan Q kan tetap, karena muatannya tetap, M-nya tetap, Q-nya tetap. Kemudian kalau ingin jadi spiral, maka V-nya diperkecil, sehingga R-nya mengecil. Dan kalau V-nya diperkecil, R-nya mengecil. Sehingga lingkarannya semakin lama semakin mengecil, akhirnya jadilah lintasan berupa spiral. Jadi ini persamaannya ya. Gimana? Sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Oke ya, waktunya kurang 2 menit lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Setelah ini kita sambung lagi di bab yang kedua ya. Bab yang kedua, nanti yang kalau linknya tidak sama akan saya share lagi di grup. Kemudian yang kelas D nanti akan saya share di Yohana ya. Nanti bisa di-share di grupnya di kelas D. Oke, kita akhiri yang review materi bab 1. Kemudian berikutnya kita lanjutkan review materi bab 2 ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.